Bagaimana menjual diri untuk bisa ke Australia? Jangan kaget dulu dengan judul yang saya buat ini mengenai bagaimana usaha Anda untuk menjual diri untuk bisa bekerja ataupun tinggal di Australia sebagai pekerja ataupun sebagai pelajar ataupun sebagai pekerja terampil lainnya. Halo, nama saya Sastra Wijaya. Sekarang ini saya tinggal di Melbourne, Australia. Dalam beberapa bulan terakhir, saya banyak membuat konten untuk media sosial, baik untuk Facebook, Instagram, maupun YouTube. Sebagian dari tema itu adalah mengenai informasi bagaimana Anda bisa ke Australia untuk mendapatkan pekerjaan ataupun situasi ekonomi di Australia. Karena ini topik populer, karenanya saya mendapatkan banyak penonton dan juga tentu saja banyak reaksi. Kadang juga pertanyaan dalam jumlah yang banyak, namun sebenarnya isinya itu-itu saja. Kalau saya bisa menjawab dan menurut saya pertanyaan itu pantas dijawab, maka saya akan berusaha untuk memberikan jawaban. Namun menurut saya, sebagian dari pertanyaan yang ada, kebanyakan tidak bisa menjual diri mengenai apa yang mereka tanyakan. Di sini maksudnya bukan menjual diri secara fisik, namun memberikan keterangan tambahan mengenai apa yang ada dalam diri masing-masing, sehingga orang lain bisa membantu memberikan jawaban. Kalau Anda butuh bantuan apapun, maka usahakanlah untuk memberikan informasi lebih keras. Misalnya ada pertanyaan begini, saya berusia 31 tahun, tolong saya bantu untuk bisa bekerja di Australia. Dan pertanyaan dengan nada seperti ini banyak sekali. Emangnya kamu siapa? Apakah dengan pertanyaan itu kemudian orang yang kamu tanya akan segera bersusah payah akan memberikan keterangan dan membantu? Tidak, malah sebagian kesal dan tidak mempedulikan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini. Inilah yang saya maksud sebagai pertanyaan yang tidak bisa menjual diri. Saat ini di internet, di Google, semua informasi mengenai apapun sudah ada. Tinggal bagaimana usaha kita untuk mencarinya. Memang kadang dibutuhkan waktu. Namun, usahakanlah lakukan hal tersebut terlebih dahulu sebelum bertanya. Walaupun kemudian Anda sudah bisa menemukan berbagai informasi dan masih merasa ada pertanyaan, maka kemudian Anda boleh bertanya. Tetapi bukan sebaliknya. Sebelum mencari informasi, sudah bertanya dahulu dengan harapan Anda akan disuapi dengan berbagai keterangan. Hanya dengan modal bertanya, saya ingin bekerja di Australia, jangan harap Anda akan mendapatkan jawaban yang detail. Kemarin di Instagram, seseorang mengatakan bahwa dia barusan mendapatkan jawaban langsung yang pertama yang datang dari saya. Karena sebelumnya tidak ada yang memberikan jawaban kepada dia. Bagi saya itu tidak mengherankan, karena pertanyaan yang diajukannya sangat mendasar. Artinya seperti tadi, pertanyaan umum mengenai bagaimana saya bisa bekerja di Australia, atau apakah saya bisa bekerja di Australia. Jawaban seperti itu tentu saja bisa, tapi kan masalahnya bukan bisa atau tidak, tetapi ada begitu banyak syarat-syarat lain yang mungkin harus dipenuhi. Dan tanpa mengetahui latar belakang seseorang lebih lanjut, kita tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah dia bisa ataupun nantinya bisa pindah ke Australia. Oke, sekarang kalau Anda ingin ke Australia, modal apa yang harus Anda punyai untuk bisa ke sini? Menurut saya ada 3 hal besar. Pertama adalah modal, uang. Kedua adalah keterampilan bahasa. Dan ketiga adalah keterampilan khusus dalam pekerjaan. Uang tentu saja diperlukan untuk mengurus visa, mengurus paspor, beli tiket pesawat. Kalaupun nanti tinggal di Australia, di awal-awal Anda harus membiayai hidup. Dan juga kemudian misalnya membayar uang sekolah. Semuanya harus dipunyai dari awal. Kalau Anda mengatakan, saya tidak punya modal sama sekali, saya keluarga miskin, ataupun saya ingin bekerja untuk membayar hutang, peluangnya akan sangat kecil. Dan yang saya khawatirkan bahwa kemungkinan Anda akan ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tahu dengan kelemahan Anda, dan kemudian mencoba memanfaatkannya dengan memberikan janji-janji seolah-olah mereka akan membantu. Tapi sebenarnya Anda akan ditipu. Kedua, bahasa Inggris ya jelas karena Australia adalah negara dengan penduduk ataupun bahasa utamanya Inggris. Ada yang mengatakan, saya ingin ke Australia, Pak. Namun bahasa Inggris saya tidak mahir ataupun pas-pasan. Nah, jawaban yang paling gampang adalah, ya, jangan pergi ke Australia atau belajarlah dahulu
atau belajar lebih mahir sebelum Anda ke sini. Anda tidak bisa mendapatkan belas kasihan dari orang lain kalau Anda tidak punya modal, misalnya bahasa. Yang ketiga adalah keterampilan khusus. Dan keterampilan itu, maksudnya jenisnya, selalu berubah-ubah setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Australia. Pekerjaan seperti pemetik buah, petugas kebersihan, atau pekerjaan-pekerjaan yang disebut kasar lainnya, menurut saya bukanlah sebuah keterampilan. Artinya, pekerjaan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan di Australia, pekerjaan-pekerjaan itu diisi oleh mereka yang sudah ada di sini, misalnya warga asli Australia ataupun mereka yang sudah tiba di sini sebagai mahasiswa. Dan para mahasiswa itu sudah memiliki keterampilan yang lain, sepertinya mereka sudah punya modal ataupun memiliki keterampilan berbahasa Inggris. Jadi balik lagi dalam soal menjual diri, ketika Anda memerlukan bantuan dari orang lain, maka yang Anda perlukan adalah memberikan keterangan lebih jelas mengenai diri Anda sendiri pada saat ini. Sehingga ketika orang lain tahu dengan itu, mereka bisa memberikan bantuan lebih nyata. Itu saja bahasan kita hari ini. Sampai jumpa lagi.